Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah Pak Harun yang berteman dengan seekor harimau putih besar di hutan Kalimantan. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan klik tanda lonceng ya. Beginilah kisahnya. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan Kalimantan, Pak Harun dan istrinya, Bu Siti, menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Rumah kayu yang mereka bangun bersama di pinggir aliran sungai adalah tempat mereka menghabiskan waktu berdua, menikmati kedamaian di tengah hutan yang hijau. Setiap hari Pak Harun bekerja keras sebagai petani, sementara Bu Siti mengurus rumah dan anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang. Mereka memiliki 3 anak, Faris, Dina, dan Aldi, yang tumbuh dengan penuh perhatian dan cinta dari kedua orang tua mereka. Masa kecil anak-anaknya penuh tawa, ceria, dan kebersamaan. Di malam hari mereka sering duduk bersama di sekitar api unggun, berbincang tentang mimpi-mimpi besar mereka dan masa depan yang penuh harapan. Namun, kebahagiaan itu terenggut ketika Bu Siti jatuh sakit. Awalnya hanya gejala ringan, tetapi semakin lama kondisinya semakin memburuk. Pak Harun, yang sudah bekerja keras seharian, masih menyempatkan diri merawat istrinya dengan sepenuh hati. Ia tak kenal lelah, berharap istrinya bisa sembuh. Tapi takdir berkata lain. Setelah beberapa bulan berjuang, Bu Siti meninggal dunia dengan tenang di pelukan suaminya. Pak Harun merasa hancur. Dunia yang dulu penuh dengan cahaya kini menjadi gelap. Ia merasa kehilangan bukan hanya istrinya, tetapi juga separuh jiwanya. Namun yang lebih menyakitkan lagi adalah perubahan pada anak-anaknya. Mereka yang dulu saling menyayangi dan berbagi kini terpecah belah. Faris, anak sulung yang dulu penuh perhatian, berubah menjadi sosok yang serakah dan ambisius. Dina yang cerdas mulai menginginkan harta peninggalan Bu Siti, sementara Aldi yang dulunya sangat bergantung pada ayahnya, kini malah mengikuti Faris. Pak Harun, yang dulu dihormati sebagai kepala keluarga, kini dipandang sebelah mata. Ketika ia mencoba untuk berbicara dengan anak-anaknya tentang kehormatan keluarga, mereka malah menuduhnya sebagai penghalang impian mereka. Sebuah malam yang gelap, anak-anak Pak Harun memutuskan untuk mengusir ayah mereka. Mereka tak lagi menginginkan kehadiran Pak Harun di rumah itu. Pak Harun, dengan hati hancur dan tanpa daya, meninggalkan rumah mereka, hanya membawa selembar kain lusuh yang diberikan oleh Bu Siti, dan berjalan tanpa tujuan. Pak Harun berjalan melalui malam yang panjang, langkahnya berat dan terhuyung. Ia merasa seolah-olah dunia ini tak lagi memiliki tempat untuknya. Langkah demi langkah ia berjalan, tanpa mengetahui kemana tujuannya. Ia merasa seperti kehilangan arah, terombang-ambing dalam kesepian yang mencekam. Tanpa rumah, tanpa keluarga, dan tanpa tujuan, ia bertanya-tanya apakah masih ada harapan baginya di dunia ini. Selama beberapa hari, Pak Harun tidur di pinggir jalan, beralaskan kardus bekas yang ditemuinya. Hujan turun dengan deras di malam pertama ia tidur di luar. Ia menggigil kedinginan, tapi air matanya lebih deras daripada hujan yang turun. Setiap tetes hujan mengingatkannya pada kenangan indah bersama Bu Siti. Ia masih bisa merasakan sentuhan lembut tangan istrinya yang mengusap kepalanya sebelum tidur. "Kita akan selalu bersama, Pak," kata Bu Siti dalam ingatannya. Namun kini, kenangan itu terasa begitu jauh. Anak-anaknya yang dulu begitu dekat dengannya, kini malah membencinya. Pak Harun bertanya-tanya apa yang salah dengan hidupnya. Mengapa mereka bisa berubah begitu cepat? Apakah ia gagal sebagai seorang ayah? Apakah kasih sayangnya tidak cukup untuk mereka? Namun, di tengah kesedihan yang mendalam itu, ia mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Awalnya ia mengabaikan, tapi kemudian suara itu semakin jelas. Tiba-tiba, seekor anak harimau kecil muncul di depannya, terhuyung-huyung dengan tubuh yang tampak lemah. Pak Harun merasa terkejut dan takut, namun ada sesuatu dalam diri harimau kecil itu yang membuat hatinya tergerak. Ia melihat bahwa harimau itu juga terluka, dan dalam matanya Pak Harun melihat kesepian yang sama dengan yang ia rasakan. Pak Harun merasa iba pada anak harimau itu. Meskipun ia tahu bahaya yang bisa datang dari seekor harimau liar, hatinya tidak bisa menahan rasa kasihan yang begitu besar. Ia merasa ada ikatan tak kasat mata antara dirinya dan anak harimau itu. Tanpa berpikir panjang, Pak Harun memutuskan untuk merawatnya. Ia membawa anak harimau itu ke gubuk kecil yang ia buat di hutan, jauh dari keramaian desa. Gubuk itu sederhana, hanya terbuat dari ranting dan daun-daun kering. Namun, di sana Pak Harun merasa lebih damai, meskipun terpisah jauh dari rumahnya yang dulu.
Ia mengumpulkan air hujan untuk memberi minum anak harimau itu dan memberikan makanan seadanya, buah-buahan liar dan umbi-umbian yang ia temui di hutan. Pak Harun berusaha menenangkan anak harimau yang ketakutan itu. Setiap kali ia mendekat, anak harimau itu menggeram, tetapi Pak Harun terus mendekat dengan hati-hati. Hari demi hari, anak harimau itu mulai pulih. Perlahan-lahan, harimau kecil itu mulai menerima kehadiran Pak Harun dan mulai mengandalkannya. Pak Harun memberikan nama Putih untuk harimau tersebut karena warna bulunya yang cerah. Setiap pagi, Pak Harun melatih Putih untuk berburu. Meski sudah tua dan lemah, Pak Harun masih memiliki keterampilan berburu yang diajarkan oleh ayahnya. Putih, meskipun muda dan belum terlalu terampil, mulai belajar dengan semangat yang tinggi. Putih adalah teman sejati bagi Pak Harun. Setiap kali ia merasa kesepian, Putih selalu ada untuknya, melindunginya dari segala bahaya. Kehadiran Putih mengisi kekosongan dalam hidup Pak Harun. Ia merasa kembali memiliki tujuan, meski dunia di luar hutan tampak begitu jauh. Waktu cepat berlalu, si Putih pun tumbuh dengan cepat berbeda dari hewan biasanya. Putih tumbuh menjadi harimau raksasa dengan cepat. Dia sering berjalan bersama Pak Harun di hutan. Karena memiliki tubuh yang begitu besar, ia tidak bisa sembunyi dari penglihatan warga desa yang memiliki kebun di hutan. Namun, kedamaian yang ditemukan Pak Harun tidak bertahan lama. Desas-desus tentang harimau putih raksasa yang tinggal di hutan mulai terdengar hingga ke desa. Para pemburu yang selalu mencari binatang langka mendengar cerita ini dan mulai merencanakan untuk menangkap Putih. Faris, Dina, dan Aldi yang kini semakin terobsesi dengan kekayaan dan materi mendengar tentang keberadaan harimau putih itu. Mereka tahu bahwa menangkap harimau langka seperti itu bisa membuat mereka kaya raya. Faris yang kini menjadi lebih keras kepala dan serakah memimpin rencana untuk menangkap Putih. Dina yang lebih cerdik berencana untuk menjual bulu putih ke pasar gelap, sementara Aldi yang merasa terpojok oleh kakak-kakaknya akhirnya memutuskan untuk ikut serta meski hatinya tidak sepenuhnya setuju. Mereka semua bersatu dalam satu tujuan, mendapatkan keuntungan besar dengan cara yang kejam. Pak Harun yang mendengar rencana tersebut merasa hatinya hancur. Ia tahu bahwa anak-anaknya tidak hanya akan melukai Putih, tetapi juga tidak akan mengerti betapa besar kasih sayang yang ia miliki untuk harimau itu. Ia merasa seperti kembali ditinggalkan oleh dunia. Ia berlari ke tempat Putih bersembunyi di hutan, mencoba untuk melindunginya. Tetapi Pak Harun tahu, kekuatan anak-anaknya yang kini dipimpin oleh Faris sangatlah besar. Ia merasa seperti tak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikan mereka. Keesokan harinya, Pak Harun menemukan jejak-jejak kaki manusia yang mendekat ke arah gubuknya. Dengan perasaan cemas, ia memutuskan untuk menyembunyikan Putih di dalam sebuah gua yang terletak jauh di dalam hutan. Ia tahu bahwa mereka yang datang adalah pemburu dan anak-anaknya sendiri. Keberadaan Putih di hutan menjadi semakin terancam. Pak Harun berlari menuju tempat itu, tetapi ia hanya bisa melihat dari kejauhan ketika Faris dan para pemburu mengepung Putih. Faris dengan tatapan dinginnya tidak lagi menganggap ayahnya sebagai orang yang berarti. "Ayah, kau sudah tak dibutuhkan lagi. Kami akan mendapatkan apa yang kami inginkan," kata Faris dengan nada penuh kebencian. Pak Harun berusaha untuk berbicara, memohon agar mereka berhenti, tapi Faris tidak peduli. "Ini semua demi masa depan kami," seru Faris, memberi isyarat pada para pemburu untuk mulai mengepung Putih. Keheningan di hutan malam itu tiba-tiba pecah oleh suara langkah kaki yang berat dan langkah berisik dari para pemburu. Pak Harun, meskipun telah menua dan tubuhnya lemah, berlari mengikuti jejak mereka dengan tekad yang kuat. Setiap langkahnya terasa seperti beban yang semakin berat, tetapi cinta dan perlindungannya terhadap Putih memberi kekuatan lebih. Ia berusaha menahan amarah dan kesedihan yang mendera hatinya, meskipun ia tahu bahwa anak-anaknya kini telah berubah menjadi orang asing yang tak mengenal rasa kasih. Di antara pohon-pohon besar dan semak belukar, Pak Harun akhirnya menemukan titik di mana Putih bersembunyi. Harimau putih itu menatapnya dengan tatapan cemas, seolah merasakan ancaman yang datang. Keduanya saling menatap, seakan menguatkan satu sama lain. Pak Harun meraih kepala Putih dan mengusapnya dengan lembut, memohon dengan suara hampir tak terdengar. "Jangan khawatir Putih, aku akan melindungimu. Kita akan melewati ini bersama." Namun, saat itulah Faris dan para pemburu muncul dari balik semak-semak. Faris tertawa dengan suara dingin, diikuti oleh Aldi dan Dina yang tampak tidak senang, namun tak bisa menahan rasa ingin memiliki harta yang tersembunyi di balik bulu langka Putih. "Kau sudah terlalu jauh, ayah.
kata Faris dengan sinis. "Kini saatnya kami yang mengendalikan segalanya. Semua ini akan menjadi milik kami." Pak Harun berdiri tegak, berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutannya. "Anak-anak, apa yang kalian lakukan ini salah. Tidak ada uang atau kekayaan yang bisa menggantikan kasih sayang dan kebersamaan kita," teriaknya dengan suara yang bergetar. Tapi Faris hanya tersenyum lebar. "Kami sudah tak peduli lagi pada itu. Semua yang kami inginkan ada di sini, Ayah," katanya sambil menunjuk ke arah Putih, yang kini tampak semakin terpojok. "Jangan pikir kami akan membiarkanmu menghalangi kami." Dengan perintah Faris, para pemburu mulai mengepung Putih, menyiapkan jaring dan senjata mereka. Pak Harun merasakan dadanya sesak, namun ia tahu bahwa ia tak bisa membiarkan hal ini terjadi. Dengan naluri seorang ayah yang tak akan menyerah, ia berteriak, "Jauhi dia!" Ia melangkah maju, berusaha menghalangi para pemburu meskipun tubuhnya sudah sangat lemah. Di saat yang genting itu Putih, yang telah mendengar kata-kata Pak Harun dan melihat betapa ayahnya melindunginya, menunjukkan keberanian yang luar biasa. Harimau Putih itu melompat keluar dari tempat persembunyiannya dengan kecepatan dan kekuatan yang mengejutkan. Ia menerjang pemburu pertama yang mencoba mendekat. Suara keras terdengar, diikuti oleh jeritan ketakutan. Putih melawan dengan penuh keberanian, melindungi Pak Harun dari serangan-serangan yang semakin intens. Namun, meskipun Putih kuat dan perkasa, jumlah pemburu yang lebih banyak dan peralatan mereka yang lengkap membuat perlawanan itu semakin berat. Pak Harun, yang melihat Putih terluka dalam pertempuran, merasa hancur. Jangan biarkan dia terluka lagi," bisiknya dengan suara tercekat, mencoba untuk bertindak meskipun tubuhnya sudah tidak mampu lagi. Dengan hati yang penuh penderitaan, Pak Harun akhirnya jatuh ke tanah. Tubuhnya terlalu lemah untuk melawan lebih lama. Faris mendekat, wajahnya penuh kebencian. "Kau sudah terlalu lama menghalangi kami, Ayah. Kini, kami akan mengambil apa yang seharusnya jadi milik kami," katanya dengan suara yang semakin membekukan. Saat itulah Putih, dengan naluri pelindung yang sangat kuat, melompat dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Dalam satu gerakan cepat, ia menerjang Faris dengan cakar yang tajam, membuat Faris terjatuh dan terlempar ke samping. Namun Putih tidak menghentikan serangannya. Ia melindungi Pak Harun dengan segenap kekuatannya, membalas para pemburu yang berusaha menembak. Perkelahian itu berlangsung cukup lama, namun Pak Harun sudah tidak dapat lagi berdiri untuk membantu. Tubuhnya lelah dan penuh luka. Ia hanya bisa terbaring di tanah. Matanya berkilat-kilat melihat bagaimana Putih bertarung dengan gigih, meskipun tubuhnya yang besar semakin kelelahan. Darah segar mengalir dari tubuh Putih, tapi ia tidak mundur. Ketika Putih akhirnya berhasil menggulingkan para pemburu satu persatu, ia berdiri di atas tubuh Faris yang terjatuh. Matanya menatap Pak Harun dengan penuh kasih. Pak Harun merasa haru sekaligus terharu. Dalam pandangan harimau itu, ia melihat kesetiaan yang tulus. "Kau adalah sahabat terbaik yang pernah kumiliki," bisiknya dengan suara serak. "Aku tak bisa melindungimu lebih lama. Maafkan aku, Putih." Namun, saat itu, Pak Harun merasakan detak jantungnya semakin lambat. Sebelum semuanya berakhir, dia hanya bisa tersenyum lemah. Tahu bahwa meskipun ia tidak lagi memiliki anak-anaknya, dia masih memiliki Putih, makhluk yang menjadi sahabat sejatinya dan yang dengan tulus melindunginya. Putih, yang merasakan perasaan Pak Harun, mendekat, duduk di sampingnya. Suara raungan harimau terdengar menggelegar di seluruh hutan, sebagai pertanda perpisahan yang tak terhindarkan. Putih menundukkan kepalanya, seakan merasakan kesedihan yang mendalam. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia tahu satu hal, ia harus menjaga kenangan tentang Pak Harun selamanya.